Banyak faktor yang membuat para aktor bermain di Marvel dan di DC pula. Seperti kegagalan di film sebelumnya atau sekedar ingin mencari tantangan baru. Abah akan menayangkan beberapa aktor yang bermain di dua tempat studio ini, baik di Marvel maupun di DC. Siapakah aktor-aktor yang bermain di Marvel dan di DC tersebut? Simak tayangan Abah Doda berikut ini. Check it out. Chris Evans. Tentu kalian mengenal Chris Evans sebagai pemeran Captain America di banyak film Marvel. Bahkan sebelumnya, ia pernah menjadi Human Torch di film Fantastic Four. Akan tetapi, tahukah kalian kalau Evans pernah bermain untuk DC? Ia pernah bermain di film The Loser sebagai Jensen. Bahkan di film ini, ada juga Zoe Saldana dan Idris Elba yang menjadi pemeran penting di film-film Marvel. Jika dibandingkan, tentu saja karir Evans lebih cemerlang sebagai Captain America. Aktingnya begitu meyakinkan dan membuatnya banyak diidolakan oleh penggemar Marvel. Josh Brolin. Sebagai pemeran Thanos, tentu Josh Brolin banyak dikenal oleh orang. Jentikan sakti jarinya di film Avenger Infinity War membuat separuh makhluk hidup di alam semesta lenyap. Tidak hanya di Marvel Cinematic Universe, Brolin juga mengambil peran sebagai Cable di film Deadpool 2. Sedangkan di DC, Brolin pernah berperan sebagai Jonah Hex yang dianggap sebagai salah satu film superhero gagal yang pernah diproduksi. Bahkan sempat terdengar kabar bahwa Brolin enggan bermain film superhero lagi karena kegagalan tersebut. Untunglah ia mengurungkan niatnya dan bermain dengan sangat bagus sebagai Thanos. Ryan Reynolds. Pernah menonton film Green Lantern dari DC? Jika belum, Abah saranin gak usah deh. Film tersebut benar-benar dianggap sebagai salah satu film superhero terburuk sepanjang masa. Mungkin karena kegagalan tersebut, sang pemeran Green Lantern, Ryan Reynolds, memutuskan untuk menyeberang ke Marvel. Pertama, ia berperan sebagai Wade Wilson alias Deadpool di film X-Men Origins Wolverine, yang pada akhir film tersebut ia berubah menjadi Weapons 11. Lantas Deadpool akhirnya memiliki filmnya sendiri pada tahun 2016 dengan pemeran yang sama. Sequelnya muncul 2 tahun kemudian, di mana ia harus berhadapan dengan Cable yang diperankan Josh Brolin. Michael Fassbender. Sebagai pemeran Magneto muda pada seri film X-Men, tentu Michael Fassbender memikul beban berat karena sebelumnya karakter ini diperankan oleh aktor senior Ian McKellen. Di serial X-Men, karirnya lebih cemerlang dibandingkan ketika ia bermain di film DC berjudul Jonah Hex bersama Josh Brolin. Pada film tersebut, ia berperan sebagai Bird. Seperti yang sudah Abah singgung, film ini mendapatkan respon yang sangat buruk. Mau tahu berapa nilai film Jonah Hex di IMDb? Hanya 4,7 dari 10, bro.
Halle Berry. Karakter Storm pada serial X-Men yang diperankan oleh Halle Berry, ia bisa memerankan karakter tersebut dengan sangat baik. Sebaliknya, ketika Bibi Berry memerankan Catwoman di DC Universe, banyak sekali hujatan yang dilontarkan kepadanya. Filmnya pun dianggap sebagai salah satu film terburuk yang pernah dibuat. Ben Affleck. Sebagai pemeran Batman, Ben Affleck mendapat apresiasi yang lumayan di dalam film-film DC. Meskipun masih sering dibanding-bandingkan dengan Christian Bale. Yang jelas, aktingnya menjadi Batman masih lebih baik jika dibandingkan ketika ia memerankan karakter Daredevil Marvel. Akan tetapi, kegagalan film Daredevil menjadi inspirasi Jon Favreau dan Kevin Feige untuk membuat Marvel Studio. So, kita bisa berterima kasih kepada Daredevil karena berkatnya kita bisa menonton film-film Marvel, mulai dari Iron Man hingga Avengers. Tom Hardy. Film Venom yang diperankan oleh Tom Hardy mendapatkan tanggapan positif dari para penontonnya. Hardy dapat memerankan karakter Eddie Brock dengan baik. Akan tetapi, banyak yang berpendapat bahwa aktingnya sebagai Bane di film Dark Knight Rises jauh lebih bagus. Disutradarai oleh Christopher Nolan, mungkin memberikan benefit ke Hardy. Namun ia dapat menggambarkan tokoh Bane di balik topeng dengan cemerlang. Zachary Levi. Sudah nonton film Shazam? Diperankan oleh Zachary Levi. Film superhero ini mendapat tanggapan yang positif. Sebelum berperan sebagai Shazam, Levi sempat bermain di film Thor: The Dark World dan Thor: Ragnarok sebagai Fandral. Karena di film Thor ia hanya berperan sebagai figuran, tentu Levi dianggap lebih sukses di film Shazam. Hugo Weaving. Sebagai salah satu musuh Captain America, Red Skull yang diperankan oleh Hugo Weaving dianggap sebagai salah satu musuh terberat di MCU. Aktingnya cukup bagus di film Captain America: The First Avenger, tapi belum bisa mengalahkan aktingnya sebagai V di film V for Vendetta. Meskipun sepanjang film ia mengenakan topeng sehingga ekspresinya tak terlihat, Tom Weaving mampu memerankan V dan fisiknya untuk menghidupkan karakter tersebut. Michael Keaton. Michael Keaton berperan sebagai musuh Spider-Man, Vulcan, di film Spider-Man Homecoming. Akan tetapi, jika kalian bertanya kepada orang tua kalian, mereka pasti mengingat peran Keaton sebagai tokoh di film Batman dan Batman Returns sebagai Bruce Wayne alias Batman. Sebagai salah satu film Batman pertama di era modern, Keaton berhasil membuktikan keraguan fans bahwa ia mampu memerankan Batman dengan baik. So, itu dia daftar aktor yang memiliki peran ganda baik di film Marvel maupun di DC. Sebenarnya masih ada banyak, tapi Abah hanya memilih beberapa yang terkenal untuk kalian. Tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai tayangan Abah tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, ciao.